Halo Tribuners, ketemu lagi bareng Kiki di Tribun Lampung Wiki. Hari ini Tribuners kita sudah kedatangan seorang pegiat otomotif yang keren banget. Ada Om Rangga di sebelah Kiki. Nah, pasti bakalan keren banget, makanya Tribuners kalian harus stay tune terus sampai dengan selesai karena kita banyak nih bakalan mengupas tuntas tentang sosok Om Rangga. Amin. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Om Rangga. Halo Mbak Kiki. Bisa disapa dulu gak nih Om Tribuners kalian? Oke, halo Tribuners. Senang sekali bisa ada di sini. Oke, kita juga senang banget nih Om kedatangan Om Rangga. Om Rangga gimana Om kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Om ya. Sehat dan happy boy. Harus dong Om kalau itu. Om Rangga sekarang aktivitas atau kesibukannya apa Om? Kalau aktivitas reguler ya kerja ya. Kebenaran saya masih karyawan. Mudah-mudahan bisa cepat jadi pengusaha deh. Kalau selain itu sih kebetulan saya sama beberapa kawan-kawan itu juga aktif di otomotif. Sekarang lebih aktifnya banyak kebenaran di roda 2 dan kawan-kawan juga di musik. Itu aja. Oke. Nah soalnya banyak banget ya Om yang bilang kalau misalkan katanya Om Rangga ini sebagai pegiat otomotif yang aktif banget gitu ya Om ya di Lampung. Nah itu kalau boleh tahu spesifikasinya Om Rangga itu di roda 2 atau roda 4 Om? Sebenarnya awalnya sih kalau di roda 2 dulu dari zaman sekolah. Cuman setelah kerja dari 2013 lah mulai aktif lagi di otomotif itu di roda 4. Itu kebenaran dengan beberapa kawan-kawan di Lampung, ketua-ketua klub otomotif roda 4-nya kami dulu bangun namanya Forum Otomotif Lampung. Itu memang masih terbatas di roda 4. Alhamdulillah sekarang sih sudah sampai 130 klub lah yang tergabung di Forum Otomotif Lampung. Itu se-Lampung. Itu kalau cuman beberapa belakangan ini ya memang sedang aktifnya di roda 2 sih. Tapi berarti untuk terjun ke sana itu udah dari lama banget ya Om? Dari tahun berapa itu Om? Kalau Pertama kali awal di roda 2 ya waktu masa-masanya sekolah sih. SMP, SMA? Pokoknya semenjak punya SIM lah. Mulai jalan ke sana sini, aktif ke sana sini gitu. Nah, itu penasaran juga nih Om. Kenapa sih akhirnya oke nih bakalan terus menyeriusi dunia otomotif gitu Om? Kenapa? Yang pasti basicnya happy. Basicnya happy, aktivitas reguler yang gitu-gitu aja. Hari libur ya cari suasana yang beda yang sesuai hobi. Kebetulan keluarga juga ya hobinya 11-12. Gitu. Itu. Jadi ya udah sekalian jalan-jalan gitu. Terus kalau misalkan yang menarik gitu Om dari dunia otomotif, mungkin Tribuners sekalian juga masih penasaran gitu. Apa sih Om yang menarik di sana? Yang menarik tuh ya kalau banyak saudara sama happy itu sudah pasti ya. Ternyata begitu aktif makin banyak lagi kenalan yang bisa jadi mitra, bisa ikut ngedukung kita di kerjaan, mungkin usaha yang lain. Bahkan banyaklah dari aktif di otomotif itu kita dapat bonus-bonus untuk kehidupan kita yang lainnya gitu loh. Walaupun mungkin nggak langsung gitu kan, tapi tiba-tiba keinginan punya pengen usaha begini, kita sudah punya nih kawan-kawannya untuk sharing, terus gimana sih cara ngembanginnya gitu. Lebih ke banyak linknya ya Om ya? Ya betul itu sih, ke pengembangan diri lah. Iya benar-benar. Terus otomotif itu kan cakupannya luas ya Om ya. Kalau misalkan untuk Om Rangga sendiri apa Om? Bagian yang mana? Apakah kemudian apa sih namanya kalau misalkan kita modifikasi gitu Om? Itu enggak sih. Kalau modifikasi mungkin saya kurang terlalu hobi. Cuman kalau dari dulu yang pasti itu silaturahminya, kopdarnya, terus jalan-jalannya, gitu kan sama seperti sekarang aktif di roda 2 walaupun kondisi mungkin nggak bisa terlalu jauh-jauh kan, tapi seenggak-enggaknya saya dan kawan-kawan itu ada media Instagram. Selain buat narsis, kita ikut ikut ambil nih landmarknya, kita ikut promosiin di Instagram. Jadi budaya wisata lokal juga bisa ikut ke up kan, lebih ke up lagi. Terus kalau misalkan Om Rangga jalan yang paling jauh Om kemana?
Kalau waktu di mobil di roda 4 sih mungkin ya Jawa Sumatera sih sudah. Tapi kalau ya hampir sama sih selama di roda 2 juga gitu mungkin, cuman kalau sekarang ya kondisinya satu keterbatasan waktu lah ya. Iya benar. Mungkin nggak bisa terlalu jauh-jauh kayak dulu gitu kan. Dan kebenaran juga sekarang lagi in nih belakangan ini di Lampung kan tim-tim yang hobinya Sunmori dan itu lebih independen dan lebih fun sih. Mereka bukan komunitas atau klub yang formal, tapi lebih ke happy aja gitu. Kalau bahasanya anak sekarang riding ya Om ya. Iya, nggak jauh-jauh juga kan, paling keliling kota gitu. Happy ya Om ya ketika riding kayak gitu. Betul itu. Terus menarik juga nih Om soal komunitas tadi yang udah Om naungi juga, itu jumlahnya berapa sekarang Om? Kalau di Forum Otomotif Lampung itu sekarang sekitar 130. 130 klub. 130 klub roda 4. Itu. Roda 4 semua itu Om? Roda 4 semua. Itu roda 4 lebih. Ada bahkan juga beberapa komunitas truk. Gitu. Di situ tergabung di situ. Terus peranan Om Rangga gitu Om ya, dari ratusan komunitas atau klub itu sebagai apanya Om? Kalau di Forum Otomotif Lampung saya sebagai sekjen Forum Otomotif Lampung gitu. Dan kebetulan memang pada saat awal-awal pembentukannya saya dengan Bung Riga itu memang aktif keliling ke kawan-kawan. Dulu itu Lampung terkenalnya kalau misalnya kontes atau ada tamu touring itu kurang bersahabat. Jadi makanya salah satu visi misinya itu bikin Lampung itu di mata orang luar itu ya, ini loh wisatanya banyak, orangnya juga sebenarnya asik gitu kan. Cuman memang beberapa tahun yang lalu setiap ada kontes itu memang akhirnya pasti ada ninggalin kerusuhan kan dulu. Alhamdulillah sekarang sudah nggak lagi gitu. Itu sih salah satu visi misinya sama kawan-kawan sebetulnya. Nah, tugas seorang sekjen itu Om, itu apa aja? Sebenarnya sih lebih ke mengakomodir masukan dari kawan-kawan aja sih, kawan-kawan klub gitu. Karena memang di Forum Otomotif Lampung juga belum ada humasnya. Jadi selain ketua, saya sebagai sekjen dan ada bendahara, selebihnya divisi-divisi aja, divisi hobi sih, lebih ke divisi hobi. Jadi kawan-kawan yang hobinya off-road, ini loh ada yang bisa bantu ngarahin. Kawan-kawan yang hobinya touring, ini ada yang bisa bantu ngarahin. Kawan-kawan yang hobinya modifikasi, ini ada kawan-kawan yang bisa bantu ngarahin, lebih ke situ aja. Jadi saya lebih ke koordinasi aja sih dengan kawan-kawan. Apalagi nih kira-kira dengan konsep seperti itu kita mau bikin kegiatan, ada nggak sih sponsor yang bisa ikut support dan lain-lain gitu. Itu sih nggak seperti itu. Oh gitu. Berarti lebih ke ngelola dari anggota-anggota klubnya itu ya Om. Nah terus Om, kalau misalkan untuk berkegiatan sebagai pegiat otomotif gitu ya, itu kan sering banget riding gitu ya, jauh ke tempat-tempat yang jauh. Sejauh ini keluarga dukung nggak sih Om? Istri saya juga sama hobinya, hobi motoran. Gitu. Hobi motoran. Anak-anak saya juga memang hobi jalan-jalan. Jadi waktu aktif di roda 4 ya, selama mereka libur ada waktu ya ikut pasti. Kalau sekarang motoran ya saya sama istri bawa motor sendiri nggak boncengan. Waduh, malah jadi hal baru dia Om, menarik banget. Berarti sejauh ini nggak ada kesusahan ya Om antara keluarga gitu sama hobinya Om? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah sih nggak ada. Selama istilahnya ada waktu, ada finansial ya jalan. Tapi kalau ada finansial nggak ada waktu, nggak jadi jalan. Ada finansial waktunya nggak ada juga nggak jadi juga. Bener. Terus Om, dari sekian banyaknya perjalanan yang udah sebelum itu aktivitas ridingnya Om, kira-kira sekarang itu jumlahnya udah berapa banyak sih Om? Udah berapa kilometer gitu yang udah Om tempuh? Waduh. Sempat ngitung-ngitungin kayak gitu nggak Om? Kalau kilometer enggak sih, karena ya basicnya memang have fun. Jadi ya nggak pernah mikir mau jauh atau apa. Karena kan ada juga orang yang kalau ridingnya nggak jauh nggak mau ikut. Tapi karena emang dasarnya ya hobi riding, mau dalam kota pun ya kita riding gitu. Karena kan banyak ya yang dicatetin, udah bulan ini udah 1000 kilometer. Kalau Om nggak gitu ya Om ya? Enggak, pokoknya ya yang mana suka aja. Kalau destinasi dihitung juga nggak sama Om? Destinasi juga enggak sih. Malah karena
saya dengan kawan-kawan di Vol itu apa ya, sebagai, kalau dibilang sebagai duta sih enggak ya, cuman hampir semua komunitas itu kalau misalnya datang ke Lampung pasti kami duluan yang dihubungin, kira-kira ada referensi apa sampai nganterin. Ya, jadi istilahnya kalau jalan-jalan ya mungkin ke beberapa tempat yang di sekitaran Bandar Lampung aja ya mungkin hampir sering banget gitu, karena ya itu nganter tamu dari luar gitu kan, ada komunitas lain datang ya kita ikut nemenin gitu. Dari sekian banyaknya aktivitas touring atau riding gitu, ada nggak sih pengalaman menarik gitu yang berkesan banget sama Om, nggak bisa dilupain sampai sekarang? Kalau berkesan sih hampir semuanya berkesan ya. Tapi kemarin yang saya jalanin sama Brothership lah ya. Sama Brothership itu memang konsepnya mereka camp ride dan sambil bakti sosial. Tapi bakti sosialnya pun nggak bukan santunan, tapi lebih ke ngasih workshop atau soft skill. Jadi ya mungkin setiap perjalanan camp ride-nya itu ninggalin kesan, karena yang ditinggalin itu juga bermanfaat, bukan cuman kalau materi mungkin kita tinggal sejam 2 jam selesai gitu kan, tapi kalau soft skill bisa terpakai sampai seterusnya gitu. Nah, kalau Om Rangga pernah jatuh nggak Om? Jatuh sih ya Atau mengalami kecelakaan gitu? pernah, tapi kalau kecelakaan yang heboh banget enggak. Kayak cuman sekedar kegelincir atau karena mungkinnya sedikit capek. Ya cuman seperti gitu-gitu aja sih Mbak. Alhamdulillah, jangan sampai lah. Amin. Tapi walaupun tadi sempat kegelincir, nggak kapok ya Om ya untuk terus bergelut di dunia otomotif gitu? Enggak kapok dong. Jangan sampai kapok. Ya, kalau kapok nanti jadi ngerasa tua kan. Jiwa harus muda ya. Iya bener. Benar. Terus kira-kira nih Om, hal apa lagi sih yang bakalan Om lakuin gitu ke depannya? Kalau ke depan sih sementara ini karena emang aktifnya di roda 2 dan belakangan juga lagi aktif tim riding ya. Itu kami kebenaran juga dengan beberapa kawan di Bolt Riders, seperti juga dengan TGB, dengan BSC, itu mungkin sedang sambil campaign lah. Campaignnya itu ini banyak nih sekarang pandangan masyarakat lah ya. Iya. Kalau riding itu kebetulan mungkin memang karena usia juga ya kan, geber-geber atau ya asal ini aja, makanya setiap ada mori atau ada riding atau ada NR, saya dengan beberapa kawan di Bolt Riders atau dengan TGB dengan BSC itu sambil mensosialisasikan lah ke yang lain. Jadi ini loh, riding itu dalam kota santai aja, yang penting kita enak dilihat ya kan, nggak ganggu jalan gitu kan. Dulu mungkin jadi ajang kebut-kebutan, tapi sekarang mereka kayaknya lebih santai, lebih bisa buat happy, buat narsis di IG gitu kan. Jadi lebih nyaman aja kondisinya, nggak terlalu yang berisik, nggak terlalu yang ugal-ugalan gitu sih. Gitu. Tapi ya tetap bakalan di dunia otomotif ini ya Om ya kalau Rangga? Ya sementara ini memang lagi happy gitu. Iya, karena sebelumnya memang aktif di musik, cuman ya karena keterbatasan waktu memang udah kurang sempet lagi. Musiknya apa Om kalau Rangga? Menggeluti musik apa? Macam-macam sih Mbak. Dulu pernah di underground juga pernah, di komunitas Jepangan juga pernah. Gitu, di rock juga lumayan lama. Sebagai apa? Saya sih kalau dulu sebagai gitaris, selebihnya allround, yang penting ada jobnya. Tapi sampai sekarang masih jalan ya Om ya? Sampai saya masih jalan, cuman memang nggak seaktif dulu gitu. Oke, nah sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini Om, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada Tribuners kalian yang mungkin suka juga gitu di dunia otomotif kayak Om Rangga? Untuk para Tribuners, yang penting itu kalau kita mau nyaman namanya di jalan, itu kan jalan umum, jadi saling sama-sama ngerti aja, sama-sama paham. Jangan sampai juga kita lihat di beberapa daerah di Jawa itu begitu rombongan lewat sama warga dirusuhin, ditimpukin gitu kan, atau sekarang
lagi tikum San Mori dibubarin sama kepolisian, itu kan bukan ke masalah karena protokol kesehatan, tapi karena memang sudah ada keluhan. Jadi namanya kita memakai fasilitas umum, jadi sama-sama saling menghargai gitu loh. Fasilitas umum itu ya benar-benar milik bersama, bukan punya hanya kita yang mentang-mentang lagi rame lagi di jalan. Itu jadi supaya kalau masyarakat nyaman, kita pasti mau berkegiatan apapun juga nggak ada masalah. Itu aja sih. Nggak ada keluhan juga ya? Tidak ada keluhan. Benar-benar. Nah terus mungkin bisa dikasih juga mungkin nggak nih Om tips-tips berkendara aman gitu kepada Tribuners sekalian dari Om? Oh, kalau tips berkendara aman mungkin lebih banyak yang advance daripada saya ya. Oke. Tapi seenggak-enggaknya dengan kondisi yang lagi happening sekarang mungkin ya, banyak kawan-kawan yang salah sangka dengan kondisi sweeper tadi misalnya. Sweeper itu banyak yang salah persepsi, oh dia nutup jalan nih, rombongan mau lewat. Itu padahal enggak. Tugasnya sweeper yang paling penting adalah dia mengamankan kendaraan lain yang mau mendahului rombongan. Itu jadi jangan sampai teman-teman salah persepsi, salah kaprah, akhirnya jadi keributan di jalan. Kadang-kadang teman yang diplot jadi sweeper pada saat ada putar balik atau ada perempatan, dia tutup lain jalur yang lainnya supaya rombongan bisa lewat. Harusnya sih jangan seperti itu, tapi lebih ke kendaraan lain yang mau mendahului, kita bantu rapikan barisan supaya mereka bisa mendahului. Itu ya balik lagi supaya lebih nyaman di jalan kan, tanpa keluhan dari masyarakat. Oke, makasih banyak ini Om Rangga Siap. udah datang ke Tribun Lampung. Kedepannya makin sukses, makin jaya. Amin. Oke Tribuners, itu tadi ya wawancara kita sama Om Rangga di pegiat otomotif yang ada di Lampung. Buat Tribuners sekalian jangan lupa untuk terus tontonin Tribun Lampung Wiki dan juga video-video yang ada di Tribun Lampung, karena kita punya banyak banget rekomendasi video yang bermanfaat buat kalian semua. Saya Kiki Nafilia undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.